wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Juwita Rahmi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua Universitas Syah Kuala 2023. Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 1 Simpang 3 Kabupaten Aceh Besar. Saya mengampu mata pelajaran biologi. Berikut adalah video pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk semua anak ibu, apa kabar semua? Baik. Oke, alhamdulillah baik semua. Jadi hari ini hadir semua nggak, tidak nak? Hadir semua? Baik, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa dulu nak ya. Coba kita baca sama-sama. Bismillah. Oke, alhamdulillah. Semoga dengan kita berdoa tadi ya, Allah berikan hari ini kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang minggu kemarin kita materinya tentang apa, Nak? Keanekaragaman hayati. Iya, keanekaragaman hayati. Nah, Ibu mau tahu, masih ingat nggak kira-kira ya? Keanekaragaman hayati itu ada berapa dan apa saja? Siapa saja? Oh ya, Sefi. Iya. Untuk Sefi ya, bagus. Berarti harus ingat ya. Oke, berarti ada 3 nah ya. Tadi ada gen, ada spesies, dan ada ekosistem. Ada 3. Nah, Ibu mau bertanya lagi. Masih ingat nggak nih? Apa saja manfaat dari keanekaragaman hayati itu? Masih ingat apa itu manfaat keanekaragaman hayati? Masih? Oke, boleh Cuk Maiska. Ya. Boleh. Bagus ya untuk ada yang bisa menambahkan lagi? Kira-kira kan tuh. Jadi tempat tinggal makhluk hidup. Kemudian untuk apa? Iya, obat-obatan. Karena kan obat-obatan itu banyak nah ya. Jadi jangankan di hutan itu di sekolah kita ini banyak. Walaupun itu ada kunyit, ada serai, itu bagus untuk obat. Tapi kemudian Ibu tadi kayaknya ada yang pilek-pilek atau ada lagi influ ya. Nah, Ibu mau tanya sekarang, ada nggak yang kira-kira pernah mengalami yang namanya influenza atau flu? Pernah ya? Pak, atau ini ada bagaimana orang kalau misalnya lagi flu itu bagaimana? Nggak bisa bernafas, boleh sesak ya. Kemudian apa lagi? Demam. Oke, jadi materi kita memang hari ini tentang virus. Iya. Jadi makanya Ibu tanya kenapa? Jadi itu tentang virus nah ya. Ini ada yang tahu ini apa? Corona. Gambar virus sama tim medis. Gambar virus sama tim medis. Yakin? Iya ya. Kembali. Nah, ini adalah gambar tim medis ya sama virus corona. Ada yang tahu nggak sih? Bu mau tanya nih, virus itu apa ya? Iya, coba nak. Ya, menular ya. Ya betul, virus. Oke, bagus ya dari Rizka. Oke, kemudian Ibu mau tanya lagi. Nah, jadi materi kita pada hari ini itulah virus. Ya, jadi virus ini global nah ya. Istilahnya memang apa saja yang kita lakukan biar kita nggak terkena yang namanya virus corona, ada nggak? Step-stepnya tahu? Caranya biar nggak kena virus corona? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan, oke. Virus ini hanya terjadi pada makhluk hidup. Kalau misalnya makhluk mati, dia hinggap nggak? Enggak ya. Jadi dia memang pada makhluk hidup. Iya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah jadi untuk kita mengetahui ya sejarah yang namanya virus itu bagaimana, kemudian untuk mengidentifikasi ya
kemudian bentuk-bentuknya dan ciri-cirinya. Adapun metode yang Ibu gunakan di sini adalah PBL. Jadi PBL di sini apa, Nak? Problem Based Learning itu adalah di mana tugas kalian sebagai peserta didik itu biar mengetahui, biar mencari informasi, biar berpikir ya untuk mencari akar masalah atau rumusan masalah. Ini ada LKPD ya. Ini Ibu bagikan, nanti kita akan melihat yang namanya video. Video ini adalah di mana dia memiliki masalah. Nah, ini tugas kita adalah untuk mencari akar masalahnya dan rumusan masalahnya. Oke, baik. Jadi sebelum kalian kerjakan, nah ini kita lihat dulu video ini. Nah, tapi sebelumnya di saat kita melakukan kegiatan LKPD ini, Ibu menilai, Nak. Jadi menilai bagaimana keseriusan kalian, bagaimana keaktifan kalian dalam diskusi dan terutama kekompakan. Ya, jadi ini adalah per kelompok ya, Nak ya. Nah, jadi Ibu akan menampilkan namanya video, nanti tentukan rumusan masalahnya. Oke, disimak dulu ya. Dan nanti tugasnya mencari rumusan masalah ya dari tugas ini, video ini. Oke, jadi sudah lihat semua videonya tadi? Sudah. Oke, sekarang dari videonya tadi ada nggak kira-kira yang rumusan masalahnya apa dan kira-kira apa yang rumusan kalian yang kalian amati tadi? Hanya bulat tadi ada yang menulis, ada yang serius ya, ada yang memperhatikan rumusannya masalah apa yang ada berdasarkan video tadi. Oke, ada yang bisa menjawab? Oke, boleh silakan Zahra. Bagaimana dampak pandemi atau COVID terhadap kesejahteraan masyarakat? Iya, terus Bagaimana upaya-upaya pencegahan penularan virus dan apa kandungan yang dimiliki oleh virus? iya. Ada lagi? Itu saja. Oke, tepuk tangan aplaus untuk kelompok ini. Ya, ada yang bisa. Oke, kelompok ini. Boleh, silakan. Apa rumusan masalah yang diambil berdasarkan video tadi? Penyakit apa saja yang disebabkan oleh virus? Iya. Dan apakah virus itu bisa hidup di benda-benda seperti kursi atau meja? Ya, berarti tadi kan ada dibilang tentang ini ya. Dia karena makhluk hidup ya. Oke, baik. Bagus untuk kelompok 1. Ada yang bisa lagi? Oke, boleh. Tidak apa-apa pakai bahasa sendiri aja. Oke. Jadi itu adalah rumusan masalah ya yang sudah diutarakan oleh teman-teman kalian. Nah, sekarang tugas kalian silakan menjawab di LKPD langsung. Nanti hal-hal yang kurang paham boleh ditanyakan sama Ibu. Silahkan dikerjakan per kelompok. Kan tadi rumusan masalahnya ditulis aja di sini. Ya, boleh ditulis di sini langsung. Iya, di sini langsung ditulis. Ya. Ada yang kurang paham? Oke, ada yang kurang paham dari kelompok ini? Enggak ya? Oke, di kelompok ini ada yang paham? Ada yang nggak paham, Nak? Oh, ini rumusan masalah. Ya. Tadi kan kalian udah utarakan tadi rumusan masalahnya tadi ya. Ini tinggal ditulis aja di sini aja. Ada berapa? Ada 3. Nah, itu diisi saja rumusan masalahnya apa saja, ditulis di sini. Nah, nanti sejarahnya kalian cari di buku di ini ada nih. Mana tadi yang buku itu? Itu. Yang ini ya, materi. Jadi usul peserta didik dan guru. Nah, ini jawabannya di sini ditulis langsung. Iya, yang ini bisa ditulis ini terus. Ini ada yang bertanya ya. Tadi kan ada yang gambar tadi itu yang tentang virus. Nah, itu kan bisa kalian jelaskan di sini saja. Ya, ditulis saja, jangan di kertas lagi, langsung keterangannya. Misalnya tadi apa? Ada yang jawab kapsit ya. Gitu. Jadi di sini terus.
Nah, jadi langsung di LKPD-nya terus Naya dijawab ya. Bagaimana kelompoknya? Oh, iya, iya. Lanjut terus. Tulis saja. Dan kalian yang lain bantu ya. Jadi yang satu menulis, yang satu menjawab. Jadi sudah cepat. Ya. Berarti kerja sama. Ya, yang lain bisa dibantu baca boleh. Ya. Ya, kelompoknya udah siap belum? Siap? Sudah. Ada yang belum? Sudah semua? Oke, boleh sekarang kita siap-siap mempresentasikan di depan ini. Nanti kita berdiri aja ya kalian ya semua di sini. Nanti tentukan terus siapa yang juru bicaranya, siapa yang jadi MC-nya. Jadi nanti disiapkan. Silakan dari kelompok 1. Berdiri sini ya boleh ya. Oke nak, silakan. Silakan nanti bagi kelompok lain mempersiapkan pertanyaannya nak ya. Jadi nanti ditanya dan nanti kelompok ini yang menjawabnya. Waalaikumsalam. Apa saja ciri-ciri dari virus itu? Apakah virus itu bisa hidup di benda-benda seperti kursi? Oke, ada yang bertanya? Oke, silakan. Bagaimana upaya yang bisa dilakukan? Apa saja fungsi bagian-bagian tubuh virus? Kapsid merupakan protein sehubung atau pembungkus asam nukleat. Asam nukleat pada virus menyimpan informasi genetik. Iya, bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan rumus masalah yang Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya silahkan. Kami akan memberikan jawaban bukan harapan. Dipersilahkan. Kelompok ini puitis sekali ya. Oke, silakan bagi yang mau bertanya kepada kelompok 2. Ada? Silakan. Oh, boleh. Ya, silahkan. Apa saja fungsi bagian-bagian tubuh virus? Baik, ada lagi? Boleh satu. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 2 yang kelompok 2 yang sudah mempresentasikan. Lagi masih semangat tidak? Masih. Coba sekarang buat hapus untuk kita semua dulu. Oke, silakan kelompok 3. Silakan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja. Cukup sekian hasil presentasi kami. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil LKPD semua kami. virus punya leher. Hanya virus kompleks saja yang memiliki leher. Baik, saya akan menjawab pertanyaan daripada kelompok 2. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sudah selesai semua ya, Naya. Oke, terima kasih Ibu ucapkan kepada kelompok 4. Jadi semuanya sudah tampil ya? Bagus ya? Oke, jadi biar semangat sekarang, Ibu mau ice breaking. Jadi kalau Ibu bilang 1, tepuk tangannya sekali. Ibu bilang 2, tepuk tangannya 2 kali. Kalau Ibu bilang 3, tepuknya 3 kali. Kalau Ibu bilang 1, 1. Oke? Kita prakteknya sekarang. Oke, tepuk tangan 2 kali. Wis. Konsentrasi. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 1, 2, 1. Bagus. Mantap ya. Yes.
Terima kasih Ibu ucapkan kepada kelompok yang semuanya sudah mempresentasikan kelompoknya. Ibu mau melihat apakah dari tadi tampilan kalian itu apakah sudah paham materinya atau memang kurang paham. Nah, Ibu mau melihat apakah kalian sudah mengerti pemahaman materinya sampai sekarang ini? Sudah paham semua? Sudah paham semua ya? Oke, baik. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Boleh ya Ibu bertanya ya? Oke, nah bagaimana menurut kalian dengan kita tampilkan tadi metode tadi, kira-kira bagaimana tanggapan kalian ya, biar jadi kita berinovasi ya. Jadi biar kita tahu bagaimana itu nanti sistemnya, biar kalian semangat untuk khususnya kelas kita ini. Oke, ada nggak bagaimana materinya, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi ini? Boleh? Bagi kami, khususnya saya, sangat merasa senang. Cara mengajar seperti ini membuat kami dapat berpikir dan berlatih dalam mencari solusi dan akar masalahnya atau rumusan masalah. Suasana hidup dan semangat, apalagi ada ditampilkan video dan gambar, membuat kami suka dan semangat. Oke, bagus. Terima kasih banyak ya. Ya, itu masukan untuk Ibu juga ya. Oke, baik. Sekarang Ibu mau bertanya biar sampai kemana wawasan kalian itu, biar apakah sampai materi mana yang kalian pahami. Coba bisa nggak ada yang menjelaskan kesimpulan dari materi kita pada hari ini? Ada yang bisa mengemukakan? Silakan. Oke, boleh, silakan Nak. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini, kami dapat menemukan atau menentukan bentuk-bentuk virus, bagaimana cara kita mencegah agar tidak terinfeksi virus, juga kami bisa tahu bagaimana sejarah penemuan virus itu sendiri. Iya, bagus. Terima kasih ya buat Miftah ya. Oke, buat anak Ibu semua, terima kasih semuanya yang sudah antusias, yang sudah bersemangat mempelajari materi kita pada hari ini, itu tentang virus. Nah, ini adalah materi di mana ini bisa saja orang lain bisa saja terkena ya. Jadi virus itu tidak mengenal yang namanya si A, si B. Ya, itu juga tidak mengenal yang namanya siapa, apakah orang tua, apakah dia itu anak-anak. Jadi semuanya dia akan menyerang ya. Karena virus itu pun tidak semuanya dia bisa ini ya, tergantung kekebalan tubuh seseorang. Baik. Nah, ini adalah bagaimana sih yang terjadi penyakit sekarang ini yang terjadi pada tubuh kita. Ini adalah analisis kasus yang pernah terjadi bahwa itu tahun 2022. Ini adalah sejarah penemuan virus ya. Jadi ini sejarah penemuan virus itu pertama sekali itu dikemukakan oleh Adolf Meyer. Jadi dia melihat di suatu daerah ada tembakau, di mana tembakau tersebut terserang suatu penyakit, sehingga dia berantusias mencari solusi apa yang terjadi. Nah, kemudian Adolf Meyer itu kemudian setelah itu dia dengan melihat itu ternyata satu yang kena, kenapa harus terkena yang lain. Nah, jadi beliau mengambil kesimpulan bahwa ternyata memang virus itu mudah sekali menyebar ya. Jadi virus itu bukan hanya di manusia, jadi dia ada di tumbuhan, di hewan dan manusia. Nah, virus ini pun dia tidak bisa hidup ya kecuali dia hinggap di tempat yang makhluk hidup. Kemudian ada satu lagi Dimitri Avanovsky, kemudian Martinus Majery, kemudian satu lagi Wendell Stanley. Ini adalah Wendell Stanley ini mengukakan tentang yang dia mengkristalkan daun tembakau. Ya, itu adalah ciri-ciri dari virus. Oke, ini gambar-gambar virus Maya diantaranya itu. Nah, kemudian kita bisa melihat ukurannya.
Nah, ini ukurannya nih sangat-sangat kecil ya. Ibaratnya gini, kalau misalnya kalian lagi influenza ya, kan kita nggak tahu ya kita penyakit apa enggak. Ibaratnya ada orang bersin itu, makanya kenapa orang bersin itu keluar uap airnya ya, atau hasil percikan air di mulut itu memang sangat berbahaya. Nah, jadi makanya kita kenapa bersin itu diusahakan tidak di depan muka orang. Kemudian bentuk virus, ini bentuk virus itu ada beragam macam bentuknya. Ada yang bentuknya batang, ya, ada bentuknya bulat, ada bentuknya filamen. Ini filamen seperti itu ya bentuknya. Ada yang seperti peluru, dan ini kita sering lihat ya, ini adalah namanya seperti huruf T. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari virus. Kemudian struktur tubuh virus. Nah, ini struktur tubuh virus itu ada dikatakan benda mati, ya, dikatakan makhluk hidup. Ya, kenapa? Karena dikatakan dia benda mati karena tidak memiliki dinding sel. Jadi dia artinya apa? Organel selnya itu dia tidak ada. Karena dia tidak bisa hidup di tempat yang benda mati, tidak. Tapi dia memang hinggap di yang hidup, makhluk hidup ya. Ini dia yang seperti gambar tadi ya, ada bentuk kuncup sini. Nah, ini adalah kapsid di sini. Nah, di sini ada namanya. Nah, itu adalah asam urat. Cara penular virus itu suatu sel itu bisa dari ke sel satu ke sel yang lainnya. Nah, ini artinya tidak berpindah-pindah. Itu berpindah-pindah mulai dari tangan ya, dari ke hidung. Ada yang belum dapat? Ya, sudah semua. Sudah siap semua? Wow. Oke, baik. Silahkan dikumpulkan. Bagi yang belum, tidak apa-apa, lanjut saja. Oke, baik. Terima kasih karena sudah menyelesaikan ya hasil post test kita. Nanti insya Allah akan Ibu periksa ya sejauh mana kalian pemahaman kalian tentang materi virus. Oke, nah ya. Baik, Ibu rasa mungkin sudah habis waktunya, namun jadi kita nanti insya Allah minggu depan kita akan masuk kembali dengan judul tentang peranan dan yang terjadi pada kehidupan makhluk hidup ya, kerugian dan peranannya itu apa sih, penyakitnya itu apa saja. Nah, itu minggu depan insya Allah kita akan masuk. Jadi saran Ibu tolong dibaca-baca bahan ajarnya itu untuk kita lebih memahami materi ke depan ya. Oke, Ibu rasa cukup sekian dulu. Sebelumnya kita baca doa dulu. Semoga dengan pembelajaran kita hari ini ya akan diberkahi oleh Allah, diridai oleh Allah. Segala sesuatu apa yang pun kita lakukan ini menjadi ridhonya dan keberkahan bagi kita semua. Amin. Alhamdulillah. Baik, sekian dulu dari Ibu. Pesan Ibu hati-hati di jalan ya, jangan ngebut-ngebutan. Hari ini hari Jumat. Bagi laki-laki mungkin melaksanakan sholat Jumatnya, dan bagi perempuan ya, iya di rumah bekerja ya, bersih-bersih, masak-masak. Oke, bagi Ibu rasa cukup sekian dulu dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.